Untuk itu maka diskusi malam ini akan kita mulai dengan memberikan kesempatan pertama kepada Kabid Ideologi Bakesbang Pol DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Asik MSI. Waktu kami persilakan. Yang saya hormati Pak Camat Serbo, Pak Lurah Gedong, dan seluruh peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para peserta. Waduh, yang saya hormati, satu kehormatan untuk saya pribadi dapat bergabung bersilaturahim pada malam hari ini dengan seluruh elemen warga masyarakat yang berada di Kelurahan Gedong, khususnya di wilayah kerja Kecamatan Pasar Rebo. Bapak Ibu yang saya hormati, di penghujung bulan Syawal tentunya sudah memasuki bulan Dzul Qa'dah, saya kira saya tidak salah untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kemarin di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh itu menjadi bekal kita untuk 11 bulan yang akan datang. Para peserta webinar yang saya hormati, saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan sekaligus untuk sharing informasi, mudah-mudahan masuk kategori watawasobil haq, watawasobil sabr. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan tetap kita harus mengedepankan kesabaran di dalam menerima ujian yang sungguh sangat luar biasa. Pandemi COVID-19 ini merupakan masa ujian bagi kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun kepemimpinan di pemerintahan daerah untuk berpikir kreatif dan bekerja lebih cerdas. Kenapa? Karena tidak ada yang menyangka bahwasanya COVID ini akan begitu cepat, ya. Namun kita bersyukur Pemprov DKI Jakarta, dalam ini Pak Gubernur, telah mengeluarkan berbagai macam produk kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID di wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta. Dan satu keuntungan buat kita warga masyarakat DKI Jakarta, karena otonomi kita ada pada level tingkat provinsi, sehingga seluruh SKPD itu menjadi implementer kebijakan Pak Gubernur. Ini lebih memudahkan langkah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, ya, saya diberikan judul dengan semangat gotong royong dalam kolaborasi membangun kampung siaga COVID-19 di masa PSBB transisi. Bicara semangat gotong royong, tentunya kita tidak terlepas dari 4 konsensus dasar bangsa yang kita cintai ini. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di dalamnya ada nilai toleransi dan ada juga keadilan serta gotong royong. Perlu saya sampaikan pada data terupdate pada per 24 Juni, ya, kasus terkonfirmasi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta sebanyak kurang lebih 10.277 kasus positif. Kemudian yang dirawat 1.349, kurang lebih 13,1%. Yang sembuh ada kurang lebih 5.322, kemudian meninggal 628, dan isolasi mandiri 2.908. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan, bisa dilihat nanti, gitu kan. Saya akan langsung masuk, ya. DKI Jakarta melawan COVID-19.
Tadi moderator saya sampaikan bahwasanya salah satu kebijakan Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah membentuk gugus tugas di wilayah. Ini sejalan dengan proses pemberdayaan, ya. Kata kuncinya di gugus tugas wilayah RW ini, ya, tentunya membangun komitmen, membangun komunikasi, kemudian membangun koordinasi, dan yang tidak kalah penting adalah kreativitas serta berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada. Jadi gugus tugas di tingkat RW diharapkan tentunya akan mampu menggerakkan, mengkonsolidasi RT dan seluruh elemen masyarakat yang ada di lingkungan kerja RW, ya, seluruh potensi bahkan sampai ke dasawisma. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk saling bahu-membahu menjaga daerahnya dari penularan virus COVID-19. Komunikasi ini sangat penting, ya. Edukasi kepada seluruh masyarakat sangat penting. Sebuah produk kebijakan publik bagus justru akan dinilai saat implementasi di lapangan. Oleh sebab itu, melalui kesempatan malam hari ini, ayo kita rapatkan barisan seluruh elemen yang ada di wilayah kerja Kelurahan Gedong, ya, khususnya di RW 10 yang menjadi pilot project, ya, yang berkaitan dengan gugus tugas COVID, kaitannya dengan membangun kampung siaga. Kali lagi, mudah-mudahan diterapkan dengan pemberdayaan masyarakat, ya, yang sehingga saya katakan adalah tata kelola pemerintahan yang baik tentunya tidak akan pernah lepas dari peran serta aktif masyarakat, pemerintahan lokal, kalangan dunia pendidikan yang ada di lingkungannya, maupun private sector yang ada di lingkungannya. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara kampung siaga tentunya, ya, ini sekali lagi sosialisasi perlu terus ditingkatkan, koordinasi, ya, antar sesama RW, koordinasi bisa vertikal, bisa horizontal, bisa diagonal. Ini tolong terus ditingkatkan di wilayah kerja Kelurahan Gedong, ya. Bukan hanya sebatas RW 10, tapi seluruh RW yang ada di wilayah Kelurahan Gedong, ayo kita saling bantu-membantu antara satu dengan yang lainnya. Tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga medis yang ada di puskesmas kelurahan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi penting sekali lagi, koordinasi, membangun informasi, komunikasi, itu kan, ini menjadi sangat penting, sehingga dengan cara semacam itu, maka masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Gedong pada umumnya, wabil khusus di RW 010, akan membiasakan dengan budaya hidup sehat, itu kan, dan bersih, lingkungan menjadi sehat, baik itu di lingkungan perumahan, di rumah ibadah maupun di tempat pertemuan. Jadi keterlibatan tokoh masyarakat, para alim ulama, generasi muda, semua elemen yang ada di wilayah kerja, ayo kita rapatkan barisan untuk berusaha berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Disiplin warga sangat diperlukan, sehingga dengan cara semacam itu, ya, insya Allah, ya, wabah ini akan segera bisa kita atasi. Sebagai gambaran, ini yang tadi di awal saya katakan, pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan sekali lagi. Di sana seluruh elemen masyarakat akan bertindak sebagai aktor, pelaku utama. Yang kami maksud adalah bukan sekedar pelaku utama, tapi aktor ini bisa kita lihat dari sisi manajemen. Pertama, authority, kewenangan. Semua siap-bidibinya jelas. Siapa berbuat apa, bertanggung jawab tentang apa sangat jelas. Kemudian ceknya adalah confidence. Akan menimbulkan rasa percaya diri,
ya terhadap seluruh elemen yang ada di wilayah kelurahan Gedong maupun di RW masing-masing bahwa saya adalah bagian dari komunitas yang ada. Kemudian T-nya trust, ini sangat penting. Membangun kepercayaan ini sangat penting. Karena apa? Di pundak Pak RT, di pundak Pak RW, itu adalah mengemban amanah warga masyarakat. Tentunya, begitu juga pemerintah, selaku fasilitator, harus mendapat dukungan oleh warga masyarakatnya. Karena untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah, kali lagi, berkaitan dengan COVID-19 ini, banyak inisiatif dari warga masyarakat dan sektor privat yang dapat diarahkan agar dapat selaras dan efektif untuk mengatasi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah teamwork-nya yang harus solid di situ dalam membangun kampung siaga. O-nya ada opportunity, ada peluang. Peluang untuk apa? Untuk saling tadi meningkatkan kerjasama yang baik. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu R-nya adalah responsibility. Ini menjadi penting. Tanggung jawab masyarakat akan tumbuh rasa memiliki terhadap lingkungannya, akan tumbuh rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya, begitu juga seluruh elemen yang ada di wilayah RW 010. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah S, akan mendapat supporting, dukungan oleh semua pihak. Karena apa? Karena kerja timnya sangat bagus, tokoh masyarakat juga bergerak, tokoh agamanya juga menyampaikan informasi sesuai dengan kapasitasnya, semua bergerak seirama. Jadi menjadi satu kesatuan orkestra yang tadi disampaikan oleh moderator, akhirnya dirijennya itu bagus. Kaitannya dengan kesehatan nanti mungkin Ibu dari sisi kesehatan yang akan menyampaikan, lanjut aja. Lanjut. Jadi membangun kampung siaga dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang bersinergi. Ya. Kenapa? Karena kami melihat potensi yang ada di wilayah itu sangat luar biasa. Sebagai contoh, keberadaan dasawisma di masing-masing RT itu sangat berpotensi. Ya. Karena apa? Di sana sangat mendukung kaitannya dengan data, gitu kan. BINEM, BAD semua ada di dasawisma dan itu persebarannya ada di masing-masing RT. Setiap dasawisma minimal ada 10 rumah yang bisa dia koordinir. Dan mudah-mudahan dengan cara semacam ini, ya pembagian tugasnya jelas, gitu kan. Insya Allah dengan pemberdayaan seluruh komponen yang ada, ini akan bisa meringankan tugas Pak Lurah juga tentunya. Karena apa? Karena ada kebersamaan tadi. Saya kira itu saja sebagai pengantar dari saya, gitu kan. Mudah-mudahan sharing ini, ya, kali lagi dapat melakukan hikmah karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui semangat gotong royong mengajak semua pihak untuk berkolaborasi melawan pandemi dengan membangun kampung siaga, tentunya untuk membangkitkan budaya dan karakter anak bangsa yang berupa gotong royong. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, bahwasanya sikap gotong royong adalah salah satu manifestasi dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kabid Ideologi Bakesbang Pol Provinsi DKI, Bapak Dr. Andes Muhammad Asik Nurul Mani MSI atas paparannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara webinar kita malam hari ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo. Kebetulan tuan rumahnya Pak Lurahnya ada di sini. Terima kasih Pak Lurah atas fasilitasinya. Selanjutnya untuk menghemat waktu, kita persilakan narasumber kita yang kedua, Bapak Lurah Gedong, Bapak Dr. Jiji Kusmawan untuk memaparkan paparannya. Waktu dipersilakan.